Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas berbagai informasi perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nur Rahmah, inilah Diaspora Muhammadiyah. Ya pemirsa TVMU, kita sudah bersama dengan Ketua PCIM Mesir, yakni Mas Umair Fahmidin, selaku Ketua PCIM di Mesir. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Umair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Kembali lagi bertemu kabar, di Mbak? TV Muhammadiyah. Iya, alhamdulillah baik. Mas Umar baik ya dengan rekan-rekan persyarikatan di Mesir? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Mas Umar, langsung saja bisa diceritakan bagaimana awal berdiri PCIM Mesir? Oke, baik. Ya, PCIM Mesir ini alhamdulillah sekarang sudah berusia 20 tahun. Baik. Kemudian awal berdirinya memang dimulai dari para kader Muhammadiyah yang melanjutkan studinya atau menjadikan Mesir itu sebagai destinasi studi berikutnya. Baik. Nah, ini cikal bakalnya sudah banyak, mulai dari zamannya Prof. Roshidi dan sebagainya sampai nanti embrio terbentuknya PCIM itu sudah mulai di tahun 60-an, itu di zamannya Kiai Haji Ahmad Hasan Bashir. Baik. Dan alhamdulillah komunitas itu terus terbentuk, kemudian biasanya diisi dengan kajian, diskusi, kemudian ngobrol bareng dan sebagainya, sampai akhirnya ada satu wacana di tahun 2020 itu bagaimana kita memformalkan komunitas Muhammadiyah Mesir ini berada di bawah satu struktur yang resmi seperti itu, sehingga muncullah satu gagasan besar bernama Pimpinan Cabang Istimewa. Dan alhamdulillah Pimpinan Cabang Istimewa ini di tahun 2022 diresmikan. Kemudian di tahun berikutnya justru Pimpinan Cabang Istimewa ini menjadi satu model tersendiri yang diikuti oleh beberapa diaspora Muhammadiyah yang ada di beberapa negara, begitu Mbak. Muncullah di Iran, di Jerman, kemudian di Malaysia, Australia. Jadi merupakan salah satu cikal bakal juga ya PCIM di Mesir ini ya. Akhirnya bisa menyebar. Kalau dalam sejarah Muhammadiyah ini justru PCIM ini menjadi sejarah yang tidak bisa dipisahkan di abad kedua Muhammadiyah ini, Mbak. Iya, nah, kalau abad satu Muhammadiyah kan sukses ya di Indonesia itu. Betul. Alhamdulillah. Kemudian di abad kedua ini dipelopori oleh PCIM. Wow. Jadi cikal bakal adanya PCIM hari ini itu ya karena dipelopori oleh PCIM Mesir itu sendiri, Mbak. Nah, ini menjadi satu bagian internasionalisasi Muhammadiyah di abad kedua. Jadi gongnya itu dari PCIM Mesir itu sendiri, Mbak. Masya Allah. Saat ini sudah ada berapa anggota, Mas, untuk saat ini? Ya, kalau untuk anggota, alhamdulillah kita yang aktif ada sekitar 200-an. Kemudian yang kalau data yang kita punya ada data anggota yang gabungan yaitu ada sekitar 500-an. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini juga, Mbak, kita PCIM bisa membantu memfasilitasi para kader Muhammadiyah yang ingin melanjutkan studi ke Mesir atau sejumlah 45, Mbak. Nah, alhamdulillah ini jumlah yang lumayan, cukup banyak, dan ini bisa menjadi satu bagian dari kaderisasi PCIM itu sendiri, begitu, terutama semangat tafaqufidin kader-kader Muhammadiyah di Mesir, Mbak. Karena kalau kita tahu ya Muhammadiyah itu kan juga terinspirasi dari berdirinya Muhammadiyah ya, terinspirasi dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di Mesir seperti Syekh Muhammad Abduh dan lain sebagainya, gitu, Mbak. Iya. Mas Umar, ini kan 20 tahun berdiri, tentu saja kegiatannya cukup banyak sekali. Bagaimana animo masyarakat Mesir menerima Muhammadiyah di sana? Ya, alhamdulillah animo masyarakat Mesir terhadap Muhammadiyah sangat bagus sekali. Kemudian upaya kita juga untuk mengenalkan Muhammadiyah sebagai transformator antara lembaga-lembaga yang ada di Mesir dengan PP Muhammadiyah itu kita gencarkan juga. Ini terbukti kita sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga yang ada di Mesir, seperti halnya Al-Azhar, kemudian ada Darul Ifta,
lembaga fatwa Darul Ifta, kemudian ada beberapa jamaiyah atau organisasi lainnya yang berbasis filantropi, jamiah khairiyah, milik Sya'ali Jum'ah dan lain sebagainya. Dan ini terus kita upayakan begitu untuk mengenalkan Muhammadiyah melalui PCM ini ke lembaga-lembaga yang di Mesir. Kemudian upaya kita untuk mengenalkan tidak sebatas itu, Mbak, tapi kita juga upayakan juga melalui kantong-kantong kaderisasi yang lainnya. Nah, seperti ada PC Aisyah, kemudian juga ada Lazismu Mesir, kemudian ada juga Tapak Suci Mesir. Nah, mereka memiliki porsi masing-masing, Tapak Suci dengan seni budayanya, kemudian Lazismu dengan semangat filantropinya, karena kita juga membantu peduli dengan beberapa keadaan atau kondisi pribumi yang memang membutuhkan uluran bantuan kita. Jadi sekalipun kita di luar negeri, ternyata orang yang masih membutuhkan itu juga masih banyak. Nah, alhamdulillah kita bisa mengambil atau menjadikan ini sebagai peluang kita untuk berkontribusi untuk Mesir itu sendiri. Baik, alhamdulillah ini sambutannya sangat baik sekali. Baik, kita lihat kan kegiatan PCIM di Mesir cukup bergeliat sekali ya, mengingat juga ini merupakan PCIM yang cikal bakal, tentu saja pengalaman berorganisasinya juga cukup lebih baik begitu. Dan apa saja yang nanti dilakukan PCIM Mesir, kegiatan-kegiatannya seperti apa? Pemirsa, kita nanti akan berbincang lagi dengan Mas Umer, tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Baik, kembali lagi bersama kami di Diaspora Muhammadiyah, pemirsa TVMU, dan masih bersama dengan Mas Umer Fahmidin selaku Ketua PCIM Mesir. Mas Umer, kita lanjutkan perbincangan kita, tadi seru sekali, masih menceritakan bagaimana geliat persyarikatan di Mesir. Nah, kegiatannya saat ini, mengingat sekarang juga pandemi, kegiatannya apa saja yang dilakukan PCIM di Mesir, Mas? Ya, untuk kegiatan PCIM Mesir, kita mengupayakan beberapa kegiatan, baik itu sifatnya kegiatan yang internal maupun eksternal seperti itu ya. Baik. Untuk yang kegiatan internal sendiri seperti kaderisasi, kemudian pembinaan, kajian dan lain sebagainya itu terus kita lakukan. Walaupun di pandemi saat ini kita memiliki satu tantangan baru ya. Tapi alhamdulillah tantangan itu bisa kita lewati. Ini terbukti dengan adanya geliat baru yang mungkin belum pernah muncul di PCIM itu sendiri, seperti halnya mengaktifkan media sosial PCIM Mesir melalui Instagram, YouTube maupun Facebook seperti itu. Dan alhamdulillah di masa pandemi kita semangat transformasi keilmuannya cukup bergairah, bahkan sangat bergairah begitu. Ini terbukti YouTube PCIM yang awalnya mungkin biasa-biasa saja, alhamdulillah di tengah pandemi ini kita mendapatkan jadi satu hikmah begitu baru. Ya? Iya betul Mbak, ya jadi produktif. Kemudian ini juga subscribe itu pun juga meningkat, dan alhamdulillah pengajian online yang awalnya itu belum ada, bisa ada. Kemudian yang awalnya mungkin kita tidak punya ruang untuk mengaktualisasikan atau mentransformasikan ilmu kita, itu juga sekarang menjadi terbuka luas begitu peluangnya. Bahkan yang masih di Mesir itu pun kita bisa berkomunikasi dengan para peserta Zoom atau peserta pengajian itu dari berbagai negara. Bahkan dari beberapa kota-kota yang mungkin kita jarang dengar. Begitu juga dengan para kader-kader Muhammadiyah yang ada di luar negeri yang lainnya. Alhamdulillah ini antusias sekali. Jadi ada hikmahnya juga di tengah pandemi, jadi lebih bergeliat gitu ya? Iya, yang jadi awalnya mungkin kita bisa ngisi di Indonesia itu ketika pulang ke Indonesia, tapi ketika masa pandemi ini justru malah kita bisa ngisi mungkin sehari 2 kali, atau mungkin kalau yang senior itu bisa sehari bisa 3 kali dan sebagainya begitu Mbak. Dan ini mungkin sesuatu yang belum kita bayangkan sebelumnya begitu. Kemudian juga untuk kolaborasi kita juga kita bisa upayakan seperti hal kolaborasi atau mengadakan webinar, pelatihan-pelatihan atau semacam seminar-seminar singkat itu kita adakan
bersama tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, bersama ya seperti Pak Hizrianto, kemudian beberapa beberapa tokoh-tokoh tarjih, Prof. Samsul Anwar dan lain sebagainya. Karena kita sempat ini juga Mbak, sempat mengadakan satu paket pelatihan tarjih yang ini materinya itu diisi langsung oleh para tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti itu. Dan ini kita lakukan secara daring. Kemudian dilakukan selama 2 bulan begitu Mbak. Dalam sepekan itu ada sekali begitu. Dan ini mungkin jadi satu pelatihan yang mungkin kita nggak pernah pikirkan sebelumnya begitu. Pelatihan berseri selama 10 kali pertemuan, pematerian itu dari Indonesia begitu. Ini kan satu yang menarik yang mungkin kalau offline itu harus mengeluarkan cost yang mungkin tidak sederhana seperti itu. Dan ini lebih hemat, juga, lebih cakupannya lebih luas begitu ya dengan teknologi. Iya Mbak, iya, betul. Oke. Ya. Baik, kemudian Mas, juga gimana? Kita lihat kan di berbagai portal yang diupload di PCIM Mesir kan ada 2 kegiatan yang cukup besar pada waktu itu. Itu mungkin dilakukan sebelum pandemi begitu ya. Ada yang tapak suci waktu itu dan juga ada pembuatan film. Bisa diceritakan Mas itu? Itu menarik juga itu. Nah, iya betul. Untuk kegiatan tapak suci dan kegiatan Muhammadiyah Mesir secara umum ya. Memang ketika di awal pandemi kita sempat surut, kemudian alhamdulillah kita bisa bangkit lagi begitu. Nah, untuk pembuatan film itu juga kita terinspirasi itu proyek lama. Kemudian ternyata bisa kita kerjasamakan dan alhamdulillah ini kita bisa menggandeng 3 elemen sekaligus. Pertama dari PCIM Mesir sendiri, kemudian dari UMJ selaku akademisi, kemudian dari satu lagi ada profesional media begitu. Alhamdulillah dengan adanya 3 hal semacam ini bisa dengan adanya 3 hal ini kita bisa merilis film Sang Surya di Negeri Para Nabi. Wah. Ya, ini dan ceritanya juga animonya unik, sampai Mbak. Indonesia film itu, Mas. Itu dan cukup menarik. Iya, betul sekali. Mbak. Nah, iya, ini yang perlu semangat yang kita bawa dari adanya SSN ini ya, Sang Surya di Negeri Para Nabi ini semangat awalnya adalah ingin mendokumentasikan sejarah Muhammadiyah di dunia begitu. Baik. Karena kalau tadi sempat saya singgung ya, sejarah Muhammadiyah di abad pertama itu sudah sukses di Indonesia, dimulai dari Yogyakarta. Nah, ternyata sejarah Muhammadiyah di dunia ini dimulai dari adanya PCIM Mesir ini, Mbak. Secara formal dimulai dari PCIM Mesir sendiri ini. Nah, ini jadi satu bagian yang tidak boleh terpisahkan begitu, Mbak. Dan ini apalagi PCIM juga memasuki usianya yang ke 20. Ini makanya kita ingin mendokumentasikan sesegera mungkin bagaimana sejarah ini nanti bisa dikenal oleh anak-anak cucu kita ya selama YouTube itu masih ada seperti itu Mbak. Nah kemudian untuk tapak suci, alhamdulillah kita sudah mulai kegiatan lagi. Nah salah satu kegiatan yang mungkin sempat disaksikan oleh para pemirsa. Itu kegiatan pelantikan sabuk Mbak, itu satu kegiatan gong, karena waktu itu kita sempat vakum lama kan ya, selama pandemi itu, alhamdulillah dengan adanya kegiatan itu, kegiatan latihan rutin tapak suci itu bisa dimulai lagi, dan alhamdulillah kalau untuk itu ada berapa Mas? Kita lihat videonya banyak sekali peserta yang hadir pada waktu itu. Nah iya betul, banyak sekali Mbak, itu para siswa tapak suci Mesir begitu Pak. Dan memang kita melihat ketika itu auranya memang seolah-olah ini Mbak ya, seolah-olah ruangan itu termuhammadiyahkan semua Mbak, dengan seragam tapak suci yang merah itu Mbak. Iya betul. Nah itu betul. Animonya itu, sangat luar biasa Pak. Itu kita lihat ya. Iya Mbak. Jadi antusias orang Mesir dengan adanya pendekatan seni budaya, diplomasi seni budaya yang dilakukan oleh tapak suci Mesir ini sangat mengena sekali begitu. Karena terbukti sekarang siswanya pun juga ada sekitar 2.000 lebih begitu Mbak. Oh, jadi dengan memasukkan seni budaya dan olahraga ini lebih memudahkan kita mengenalkan Muhammadiyah ke masyarakat di sana ya Mas ya?
Iya, betul Mbak. Iya. Jadi apa namanya, seni budaya ini menjadi satu pintu internasionalisasi yang diperankan oleh Tapak Suci Mesir. Dan ini kita juga ingin mengangkat Muhammadiyah melalui seni budayanya ke kancah internasional begitu Mbak. Iya. Dan ini alhamdulillah bisa dibilang sukses. Ini juga terbukti ada kader-kadernya. Maksudnya ada siswa Tapak Suci Mesir yang asli orang Mesir dan sudah menjadi kader begitu, sudah sabuk biru seperti itu Mbak. Dan sekarang beberapa pelatihnya pun juga kita adopsi dari orang Mesir itu sendiri. Bahkan orang Mesir itu yang kita bina sekarang mereka juga sudah bisa membuat ini Mbak, buat cabang-cabang seperti itu Mbak. Ada cabang di apa namanya di Giza, kemudian ada cabang di Banha dan sebagainya. Ada berapa titik, Mas? Gimana? Sudah ada berapa titik di Mesir cabang-cabang Tapak Sucinya itu? Oke, cabang yang aktif sekarang ini baru ada 2 Mbak. Yang kita pernah merintis itu ada 7 cabang begitu. Kemudian karena pandemi itu jadi semua serba ini Mbak, serba terhenti. Terlebih dahulu kemudian dengan adanya, ya. Jadi kita sempat ini juga, dan untuk memulai kembali juga apa namanya ya, kita butuh banyak ini lagi, banyak melakukan upaya-upaya lagi, karena mau tidak mau ya kita harus bisa mempertahankan ini, karena kita di belakang kita tuh banyak orang-orang atau banyak siswa-siswa sebenarnya mereka juga tertarik untuk ikut begitu Mbak. Dan alhamdulillah yang terakhir itu kita juga dalam upaya untuk menghidupkan kembali Tapak Suci, latihan Tapak Suci di Mesir ini, kita juga mengadakan kejuaraan kejurda Mbak, kejuaraan daerah. Jadi kita mengadakan kejuaraan daerah Tapak Suci tingkat Kairo, dan alhamdulillah itu terlaksana di di akhir Desember kemarin. Wah. Nah, ini pun antusiasnya juga sangat luar biasa sekali. Baik. Dan insya Allah kita dalam waktu dekat nanti kita juga akan mengadakan kejuaraan nasional. Jadi kejurnas Tapak Suci. Baik. Menarik sekali ya Mas ya. Oleh beberapa siswa. Begitu antusiasnya. Nanti kita lanjutkan cerita Tapak Suci di Mesir ini. Setelah yang satu ini Mas Umair, kita nanti akan lanjutkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Diaspora Muhammadiyah dan masih bersama dengan Ketua PCM Mesir yakni Mas Umair Fahmidin. Mas, kita lanjutkan tadi, seru sekali kita berbincang mengenai Tapak Suci yang ada di Mesir. Tadi sempat geliat Tapak Suci di Mesir cukup besar sekali dan menarik banyak perhatian masyarakat di Mesir, dan kemudian sempat terhenti dan terjeda begitu ya di masa-masa pandemi ini. Bisa diceritakan mungkin keunikan-keunikan dari Tapak Suci dan mungkin lazismu dan kegiatan-kegiatan PCM di sana? Ya, baik Mbak. Nah, untuk kegiatan Muhammadiyah di Mesir ini ada beberapa kantongnya, ada beberapa organisasi atau ortom ya yang apa namanya sekarang bergeliat dan mewarnai gerakan Muhammadiyah di Mesir. Dari PC Mesir sendiri, kalau mungkin di beberapa waktu yang lalu ya kita sempat mendengar ada pendirian Universitas Muhammadiyah di mana? Di Malaysia. Kemudian Muhammadiyah College di Australia. Betul. Kemudian terakhir itu ada di mana? Di Beirut kalau nggak salah ya. Di Beirut itu di Taiwan ada pelatihan pendidikan juga. Ya, Taiwan juga. Kemudian di yang untuk pengungsi itu di Beirut kalau tidak salah Beirut, itu juga mulai bergeliat. Dan ini perlu diketahui juga jauh sebelum itu di PC Mesir diwakili oleh pimpinan cabang Aisyah, pimpinan cabang Istimewa Aisyah Mesir atau PCA Mesir ini juga merintis yang namanya TKABA begitu Mbak. Dan alhamdulillah sekarang TKABA ini ya betul sekali Mbak. Jadi TKABA ini alhamdulillah banyak peminatnya, bahkan yang menitipkan anaknya untuk sekolah TKABA itu tidak hanya dari Indonesia saja, tapi dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan kawasan sekitarnya itu pun juga menitipkan anak-anaknya untuk sekolah di TKABA Kairo seperti itu Mbak. Dan alhamdulillah ini terus kita upayakan pengembangannya. Insya Allah kita harap nanti ke depannya makin banyak lagi kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga upaya untuk mengembangkan
TK Aba ini bisa terus berlanjut seperti itu, Mbak. Baik. Semoga nanti dari lahirnya TK Aba ini juga mungkin bisa menjadi cikal bakal jenjang-jenjang atau ya jenjang pendidikan yang setelahnya. Amin ya rabbal Amin. Nah, kemudian yang berikutnya melalui tapak suci ini sangat jelas sekali, alhamdulillah dengan hadirnya kader-kader dari orang Mesir asli ini juga menjadi satu tonggak kesuksesan Muhammadiyah di Mesir begitu. Wah. Harapannya nanti kita juga bisa melahirkan kader-kader Muhammadiyah yang lebih banyak lagi, lebih militan lagi, sehingga kehadiran Muhammadiyah di Mesir ini bisa dirasakan oleh masyarakat Mesir itu sendiri begitu. Dan ini sudah menjadi contohnya, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Ya. Kita ada ya lebih luas lagi seperti itu, manfaatnya lebih jauh lagi sehingga benar-benar dirasakan. Begitu juga dengan halnya Lazismu. Nah, Lazismu ini dari berdirinya tahun 2018, alhamdulillah upaya untuk menghidupkan gerakan filantropi itu terus digaungkan begitu, terutama dari kalangan mahasiswa, karena mau tidak mau ya masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, ya meskipun kita sudah hidup di era modern seperti ini begitu, Mbak. Nah, alhamdulillah Lazismu dengan gerakan sunduk masisir atau gerakan menyebar kotak infak di beberapa titik keramaian itu terus dilakukan, dan ini bisa membantu beberapa orang-orang yang membutuhkan, baik itu dari orang Indonesia sendiri dengan donasi amalnya, misalnya kalau ada yang sakit dan sebagainya, kemudian juga untuk orang Mesir itu sendiri. Nah, kita dalam beberapa kesempatan pun juga memberikan kado Ramadan bagi untuk warga Mesir seperti itu. Kemudian ada takjil on the road, ini satu. Apalagi ini menjelang Ramadan ya, biasanya dilakukan. Iya, betul sekali, Mbak. Nah, ini menjelang Ramadan begitu. Ini sangat menarik sekali karena kita membagikan makanan itu di pinggir jalan begitu, Mbak. Kita bawa makanan menjelang berbuka itu, kemudian kita bagikan di pinggir jalan menjelang berbuka, sehingga para pengendara itu pun juga bisa berbuka tepat waktu seperti itu, Mbak. Kalau sahur tepat waktu, kita harapkan berbuka itu juga bisa tepat waktu seperti itu. Nah, ini menjadi rutinitas kegiatan Lazismu di Mesir. Baik. Apalagi kalau nanti menjelang kurban juga itu, Mbak. Nah, kita juga berkurban, kemudian membagikan sebagian daging kurban itu juga kepada warga-warga Mesir yang membutuhkan. Alhamdulillah ini tradisi ini sudah kita bangun, dan semoga ini nanti bisa terus dilanjutkan dan terus dikembangkan begitu, Mbak. Nah. Baik, terima kasih Mas Umer atas waktunya. Mungkin ada pesan bagi seluruh kader persyarikatan di seluruh dunia bahkan ya, untuk yang menyaksikan ini. Ya, kalau di abad pertama Muhammadiyah itu sukses di Indonesia, ya di abad kedua ini akan menjadi tantangan buat para generasi mudanya seperti itu, Mbak. Iya. Nah, kemudian pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan yang dulu sempat dipengaruhi oleh pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan yang sempat dipengaruhi oleh ulama Al-Azhar, dalam hal ini Syekh Muhammad Abduh, ini menjadi daya dorong yang luar biasa untuk lahirnya Muhammadiyah itu sendiri begitu. Sehingga di abad pertama Ki Haji Ahmad Dahlan melakukan dobrakan-dobrakan baru, kemudian memerangi kemiskinan, memerangi kejumudan dan lain sebagainya begitu. Yeah. Nah, tantangan besar saat ini ada di abad kedua ini, terutama di pundak para generasi muda begitu. Nah, mau tidak mau abad kedua ini bakal kita sambut, dan siap tidak siap juga menjadi siap tidak siap ya kita harus bisa hadir menjawab tantangan tersebut. Nah, bagaimana cara membuktikannya, itu ada di pundak kita semua, dan harapannya nanti dengan ada semangat internasionalisasi Muhammadiyah abad kedua ini, kita bisa membawa cahaya sang pencerah ke kancah dunia seperti itu, Mbak. Iya, baik. Semoga
semangat dan pesannya Mas Umar tadi bisa didengar seluruh kader di penjuru dunia ya Mas ya, yang saat ini juga sedang berjuang untuk memperjuangkan persyarikatan di berbagai negara. Mas Umar, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang berbeda lagi, dengan perkembangan Mesir yang jauh lebih baik lagi dan lebih pesat lagi. Salam untuk para teman-teman di Mesir. Sehat selalu dan baik, tetap Mbak. jaga Sama-sama. kesehatan. Ya. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Umar Fahmidin, Ketua PCIM Mesir. Ya pemirsa, perjumpaan kita dengan Ketua PCIM Mesir tadi menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Rina Roma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TV Mo. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.